Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Apa kabar semuanya? Semoga di siang menjelang sore hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Dan jumpa lagi bareng saya Yuda Kristiawan. Kita kali ini di Studio 52 Tribun Jogja di program live streaming Bincang Bisnis. Dan siang ini kita kehadiran Mas Heri Gunawan Muhammad. Ya, halo Mas. Oke, Apa Mas kabar? Yuda. Alhamdulillah, saya Mas, baik. Baik ya, sehat ya Mas ya. Sehat Kudu harus, tetap semangat ya. semangat, Soalnya pandemi ini apa ya, penangkal utama adalah semangat ya Mas ya. semangat, Tidak ada yang optimisme. lain, betul, Iya, optimisme. Dan beliau ini adalah Branch Manager BM FAC ya. Sekuritas Indonesia Region Yogyakarta Mas ya. iya, Nah, harus Mas. siang ini kita akan mengobrol lanjutannya dengan ngobrol bincang bisnis yang kemarin bareng Kepala BEI Yogyakarta Yogyakarta. Mas Irfan. Kemarin kita udah ngobrol-ngobrol soal apa peluang investasi ya Iya, pasar modal di masa pandemi ya iya, di Yogyakarta, dan ternyata kemarin sudah diceritain Mas Irfan pertumbuhan investor pasar modal di Yogyakarta itu luar biasa dari 2009, kalau nggak salah saya dalam catatannya itu masih di bawah 1000 lah, 1000 investor ya. iya, Sekarang udah 50, 57 ya 7.000 ribu. ya Mas ya, bener ya. Nah, nanti ini siang ini bareng Mas eh, Heri ya. Iya, Nanti kita akan ngobrol meraih, ini temanya adalah meraih untung dan berkah dengan menjadi investor di pasar modal syariah iya, ya. Nanti silahkan Tribuners bisa merespon yang pengen tanya-tanya, mumpung ada Mas Heri di sini. Nanti silahkan, kita saat ini live streaming di channel YouTube Tribun Jogja Official Mas, dan di fanspage Facebook Tribun Jogja. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan kita akan respon balik ya. siap. Dan untuk intro dulu permulaan, kemarin juga Mas Irfan sudah ngasih gambaran sebanyak 700 sekian emiten itu, 50%-nya sudah syariah gitu ya Mas ya. Iya, malah Lebih 60, ya malah 60%. 60% ya. Nah, Iya, ini kita akan segera kepo lebih lanjut bagaimana sih. eh ini temanya menarik ya, udah untung berkah. Nah, iya, kalau ngomongin berkah berarti nggak jauh-jauh dari pahala. Wah, iya. ini bisnis surga ini berarti. Ini seperti apa Mas? Bisa dimulai dijelasin dulu Mas, gambarannya pasar modal syariah itu seperti apa? Jadi, Monggo matur Mas. nuwun Mas Nggih, nggih. Yuda. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. sore Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ya. Tribuners ya gitu ya. Tribuners Tribuners. sebutannya. Ya, sore hari ini saya mau sharing Ya, pasar modal syariah itu apa sih ya. sebenarnya. Jadi pasar modal syariah itu memang sebenarnya sesuai ketentuan syariah. Loh, Hmm. syariahnya seperti apa? Syariah itu misalnya tidak memakai atau tidak bersinggungan dengan ribawi, Oke. kayak gitu kan. Jadi nanti akan diturunkan hal-hal yang seperti itu nggak boleh. Oke. Kan. Terus apalagi ada yang bisa dibeli hanya saham syariah. Oh, Nah, oke. pasti orang bertanya, saham syariah itu apa? Ya. Saham syariah itu kriterianya ada dua, Mas. Yang pertama adalah saham atau emiten yang aktif. Dia mendeklarasikan bahwa dirinya adalah emiten syariah. Oke. Ibaratnya kalau dari hukum itu dari A sampai Z, dia sudah di ADART-nya menyebutkan dirinya Oke. syariah. Tapi yang kedua adalah saham yang dinilai syariah. Oke. Saham-saham yang walaupun dia tidak declare, misalnya Ya, Telkom, ya. Unilever, seperti itu, dia tidak perusahaan yang mendeklarasikan sebagai Syariah, perusahaan syariah, tapi diapresial syariah ya. ya dinilai oleh OJK Ya. melalui adalah sebenarnya fatwa DSN MUI. Oke. Jadi setelah sekian banyak itu ada fatwa dari DSN MUI nomor 80 tahun Oke. 2011 Oke. tentang kesesuaian untuk pasar reguler. Oke. Jadi efek yang ditransaksikan di Bursa Efek Indonesia Ya. market reguler itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oke. Nah, dari situ muncullah saham yang pasif atau ibaratnya saham yang dinilai. Oke. Nah, itu banyak. Makanya kalau dari emiten yang aktif itu mungkin tidak terlalu banyak. Ya. Misalnya Penin Bank Syariah, BRI Syariah, Ya. BTPN Syariah, itu kan yang memang
mendeklarasikan dirinya Mendeklarasikan ya syariah. syariah. Tetapi kalau yang dinilai itu yang lebih banyak, Mas. Nah, Oke. mungkin akan muncul pertanyaan, terus nek dinilai itu apa? Dari apanya sih yang sesuai? Iya, item-itemnya apa aja Iya, ya? betul. Nah, yang pertama core bisnisnya, Mas. Oke. Core bisnis itu nggak boleh sesuatu yang haram. Oke. Misalnya ada kan perusahaan yang go public dia jualan minuman keras. Ya. Ya pasti itu nggak boleh. Ya, oke. Istilahnya di SNMUI itu namanya lidzatihi. Zatnya itu haram, itu nggak Oke, boleh. nggak boleh ya. Ya pasti Oke. itu nggak boleh. Yang kedua adalah dari rasio keuangan, Mas. Oke. Jadi ini rasio keuangan itu adalah ketika perusahaan itu punya hutang lebih besar ya Ya. dari total asetnya Ya. 55% itu Ya. berarti dia udah nggak syar'i. Maksimal hutangnya hanya 45%. Itu semua ketahuan ya, Ketahuan, ketika nanti Mas. di validasi itu ya. Ya, jadi bagusnya kalau emiten atau perusahaan yang go public kan dia akan expose semuanya. Ya, ke publik ya, Ke transparan. nggak bisa dilian kan gitu. Berarti kayak BUMN yang kemarin ketahuan Nyun Sewu itu bermain ya. budget itu langsung ya. Kita Langsung. nggak usah nyebut ya. Itu ya gitu ya. Langsung Padahal ketahuan. mereka go public gitu Karena ya. go public. Oke, Jadi ya. langsung terkontrol. Kan Ya. salah satu fungsi go public kan good corporate governance ya. Ya, betul. Artinya akan sangat kelihatan. Nek ngapusi ya kita gitu Kita, kan. betul, Nah, seperti oke. itu. Terus yang ketiga itu pendapatan ribawinya. Ya. Ya, jadi kita kan nggak bisa lepas dari transaksi ribawi. Misalnya saya punya ATM di bank konvensional. Ya. Ya, hanya tak nggodol tinuku, Mas, tak Ya, buat ya. transfer aja misalnya. Tapi kan kalau dari sisi syariah kan Syariah. itu nggak boleh. Karena itu konvensional masih tergolong riba gitu ya. Nah, itu pendapatan yang ribawi boleh lebih dari 10%. Oke. Contoh kasus adalah Astra. Astra ini pada teman-teman investor syariah pada nanyain ini. Ya. Karena daftar efek syariah itu selalu di launching atau direvisi, direview setiap bulan Mei dan November, Mas. Oke. Nah, kecuali bulan ini karena memang ada pandemi, maka Ya. diundur. Relaksasi lah istilahnya gitu. Ya. Ada relaksasi di 1 Desember kemarin. Ya. Astra Internasional itu keluar dari daftar efek syariah atau dikeluarkan dari daftar efek syariah. Kenapa? Karena kemarin habis jualan Bank Permata, Mas. Oke. Jadi nek jenengan Bank Permata Bank dijual Permata itu miliknya Astra ya? sebagian. Karena kita dulu payrollnya di sana. Oh, saya udah juga, Mas. 9 tahun payroll di Ya, sama ya. Pindah sekarang ya. Oke. Nah, itu kan dia konvensional Ya, walaupun ada unit syariahnya. Nah, ketika Astra jual Permata, maka Ya. pendapatannya jadi lebih dari 10%. Oh. Itulah yang menyebabkan Astra Internasional dikeluarkan dari daftar karena efek di luar kriteria yang di pendapatannya yang ribawi 10% jadi itu lebih ya, dari lebih. 10%. Oke. Tapi suatu saat kalau dia bagus lagi, pendapatan ribawinya nggak lebih dari 10%, Ya. dia bisa masuk. Nek Oke. bahasa sederhananya bisa dimurtadkan dan dimualafkan. Gitu. Bahasa Iya. sederhananya. Ini bahasa bisnisnya Bahasa ya. bisnisnya. Jadi jangan kemudian ditarik kemudian ke arah yang lebih sempit ya. Karena ini memang sudah ada validasi dari MUI ya, Iya, dari Majelis DSN Ulama MUI. Indonesia, Iya, dan betul. tentunya ini yang dulu bikin peraturan-peraturan beliau-beliau yang sudah benar-benar paham ya, dan tentu kita juga kemudian bahasanya belum begitu yakin ya dipelajari dulu biar yakin ya, Mas ya, begitu ya. Oke, silakan nanti teman-teman Tribuners yang sudah berpartisipasi bisa langsung memberikan pertanyaan atau mungkin akan ada beberapa teman yang kemudian langsung tertarik bisa langsung ke Mas Heri ya. Di channel apa, Mas, kalau di selama ini online bisa chat di mana sih teman-teman yang